Bapak Ibu Guru yang saya hormati, untuk pertemuan kita pada kali ini yaitu membahas tentang materi penyusunan KKM atau biasa kita kenal dengan kriteria ketuntasan minimal, dan sekarang ini bisa diistilahkan yaitu KBM, kriteria belajar minimal. Ini kita bahas oleh karena dari hasil permasalahan guru yang masuk kepada saya selaku pengawas sekolah, ada beberapa teman guru yang masih mengalami kendala atau belum memahami penyusunan KKM ini. Nah, untuk penyusunan KKM ini ada 3 hal yang perlu kita pahami. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa menyusun KKM setiap mata pelajaran, bagaimana Bapak Ibu guru bisa menentukan KKM satuan pendidikan, dan bagaimana bisa menghitung rentang predikat dari KKM yang Bapak Ibu telah susun. Nah, yang perlu kita pahami bersama ada beberapa konsep dasar. Yang pertama, KKM yang Bapak Ibu susun itu harus di awal tahun pelajaran. Nah, KKM ditetapkan oleh forum KKG sekolah. Jadi yang sangat berperan di dalam penyusunan ini adalah guru kelas. Yang kedua adalah KKM dinyatakan dalam bentuk persentase berkisar antara 0 sampai 100. Jadi nilai KKM itu adalah nilai puluhan dan bulat, tidak boleh memakai koma. Yang berikut, kriteria ditetapkan untuk masing-masing indikator atau KKD itu idealnya sekitar berkisar 75%. Sekolah dapat menetapkan KKM di bawah kriteria ideal jika sekolah belum mampu menetapkan KKM 75 ke atas. Maka sekolah bisa menetapkan KKM di bawah standar ideal, tapi dengan catatan ada progres setiap tahunnya untuk mencapai KKM ideal. Untuk menentukan KKM, ada 3 yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan untuk setiap KKM KD. Yang pertama adalah kemampuan rata-rata peserta didik atau biasa disingkat dengan IP siswa. Yang kedua, kompleksitas atau indikator kompleksitas KD atau misalnya KM. Dan yang ketiga, kemampuan sumber daya pendukung atau biasa disingkat DD. Ketiga kategori inilah yang Bapak Ibu menjadi pertimbangan dasar untuk menentukan KKM KD dari mapel yang Bapak Ibu ajarkan di kelas. Selanjutnya ada 2 cara yang Bapak Ibu bisa lakukan kalau ingin menentukan KKM KD. Yang pertama yaitu dengan cara memberi poin, dan yang kedua dengan menggunakan rentang nilai. Nah, cara yang pertama ini Bapak dan Ibu bisa sekedar tahu karena ini jarang kita gunakan karena penggunaannya terlalu pergerakannya atau peningkatannya setiap KKM itu terlalu tinggi. Karena kapan salah menentukan poin, maka perubahan KKM-nya drastis, sangat jauh jaraknya. Kalau menggunakan rentang itu biasanya lebih manusiawi ataukah lebih ideal karena Bapak Ibu bisa progres peningkatan KKM-nya itu. Nah, ini kompleksitas. Apabila Bapak dan Ibu ingin mencapai sebuah KD, dianggap bahwa kompleksitas atau tingkat kerumitannya untuk mencapai KD itu tinggi, maka Bapak Ibu berikan poin 1. Kalau dianggap kompleksitas KD itu sedang, Bapak Ibu beri poin 2. Kalau dia dianggap rendah, Bapak Ibu berikan poin 3. Demikian juga daya dukung.
kalau daya dukung, fasilitas, dan semua yang ada di sekolah untuk mencapai KD itu tersedia atau kita kategorikan tinggi, maka Bapak Ibu berikan poin 3. Kalau sedang, poin 2. Kalau rendah, poin 1. Demikian pula kemampuan siswa. Bagaimana Bapak Ibu bisa menganalisis bahwa kemampuan siswa untuk mencapai KD itu apakah termasuk tinggi? Kalau tinggi, maka Bapak Ibu beri poin 3. Kalau kemampuan siswa mencapai KD itu sedang, Bapak Ibu berikan poin 2. Kalau rendah, Bapak Ibu berikan poin 1. Nah, cara yang sering kita gunakan yaitu cara menggunakan rentang nilai, di mana kalau kategori kompleksitas KD itu setelah kita baca, kita anggap bahwa kompleksitasnya atau tingkat kerumitan untuk mencapai KD itu tinggi, Bapak Ibu bisa menggunakan rentang nilai mulai 50 sampai 64. Kalau kompleksitasnya dianggap sedang, maka Bapak Ibu bisa bergerak memberi rentang nilai 65 sampai 80. Kalau kompleksitasnya rendah, maka Bapak Ibu bisa menggunakan 81 sampai 100. Demikian juga daya dukung. Daya dukung, kalau dia daya dukungnya tersedia dan semua memenuhi untuk mencapai KD itu, maka kita kategorikan tinggi. Maka Bapak Ibu bisa memberikan rentang nilai 81 sampai 100. Kalau kategorinya sedang, bisa dapat 65 sampai 80. Kalau dia rendah, maka Bapak Ibu bisa menggunakan 50 sampai 64. Demikian pula kalau kemampuan siswa kita untuk mencapai KD itu dianggap mampu, maka dia kategori tinggi, yaitu 81, rentangnya sampai 100. Kalau sedang 65 sampai 80, kalau rendah 50 sampai 60. Nah, untuk lebih jelasnya cara menyusun